Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Petaka Azimat Keraton Gaib Gunung Merapi. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Petaka Azimat Keraton Gaib Gunung Merapi. Saat tengah malam, tiba-tiba Akmal pun terbangun dari tidurnya. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara riuh banyak orang berlalu lalang dari luar tenda. Sontak aku pun ikut terbangun sama seperti Akmal. Dan alhasil, aku pun juga dengar suara serupa. Aku pun langsung teringat dengan banyak orang tentang pasar bubrah di mana terdapat pasar setan di dalamnya. Aku dan Akmal pun saling tatap karena kami setengah percaya dan setengah tidak percaya dengan apa yang kami dengar itu. Kebisingan serta keramaian yang tidak biasa terjadi di gunung, dan keramaian yang kami dengar itu benar-benar nyata adanya. Kamu dengar juga kan? Iya Mal, apa itu pasar setan yang ada di pasar bubrah yang kerap kali diceritakan oleh orang-orang itu ya? Bisa jadi. Kita harus memastikannya. Gimana cara memastikannya? Kita coba tengok melalui sela-sela jendela. Semoga saja apa yang kita dengar itu keliru. Kamu berani emangnya? Beranilah. Tidak berani kita harus mencobanya untuk memastikan itu semua. Akhirnya aku dan Akmal pun mencoba untuk memberanikan diri membuka sedikit tirai. Betapa terkejutnya aku dan juga Akmal ketika mendapati pemandangan di hadapan kami benar-benar sangat berbeda dengan pemandangan sebelumnya. Sudah berdiri banyak lapak dagangan yang benar-benar menyerupai sebuah pasar. Kami tercengang melihatnya. Aku dan Akmal kembali saling tatap setelah melihat banyak sekali lapak dagangan di depan tenda kami berdiri. Kami masih tidak percaya dengan apa yang kami lihat itu. Bahkan kami sempat menepuk-nepuk pipi untuk memastikan apakah ini itu bermimpi ataukah ini nyata. Nyatanya, apa yang kami dengar dan kami lihat itu benar-benar nyata adanya. Akmal pun mengungkapkan rasa penasaran tentang pasar setan yang sebelumnya aku ceritakan. Padahal Akmal sebelumnya jelas-jelas menolak percaya dengan ceritaku perihal pasar bubrah yang terkenal dengan kehadiran pasar setan atau pasar gaib di dalamnya. Ayo keluar. Jangan sekarang, Mal. Kita bangunkan dulu si Budi. Kami pun kemudian membangunkan Budi. Tak lama kemudian kami bertiga pun berinisiatif untuk keluar tenda dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar tenda. Betapa terkejutnya kami bertiga ketika kami melihat sebuah pasar yang begitu ramai, lengkap dengan pedagang dan pembeli yang saling berseliweran. Ini beneran pasar? Ucap Budi terheran-heran. Nyatanya bukan hanya Budi yang terheran-heran. Aku dan Akmal pun ya merasa demikian. Terlebih lagi saat ini, kami itu melihat ada sebuah pasar yang begitu ramai di atas Gunung Merapi. Bukan hanya itu saja, kami pun melihat semua orang yang ada di pasar tersebut, semuanya itu menggunakan pakaian yang tidak biasa. Mereka semua mengenakan baju adat Jawa yang sudah tidak lagi dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Ini beneran nyata atau tidak sih? Nyata, Mal. Bahkan aku bisa melihat semua orang-orang yang berada di depan kita sekarang. Mereka semua mengenakan baju adat Jawa, seperti era zaman dulu. Kami pun kemudian mulai berjalan menyusuri pasar tersebut. Banyak sekali barang yang diperjualbelikan di sana. Dari mulai kebutuhan pokok untuk makan, kebutuhan perkebun, sandang pangan, dan banyak lagi yang lainnya. Kami pun terheran-heran setiap kali melihat barang yang diperdagangkan, sebab barang-barang tersebut lebih terlihat seperti barang-barang kuno
yang sudah tidak lagi dipakai di era sekarang. Ingat teman-teman, kita harus tetap jaga sikap dan jaga lisan kita. Boleh nggak kalau kita beli salah satu barang yang mereka jual itu? Alangkah baiknya jangan, Bud. Khawatir hal buruk terjadi pada kita. Kami pun berjalan tanpa arah menyusuri setiap sudut pasar gaib tersebut. Hingga kami sendiri luput untuk memikirkan cara keluar dari pasar gaib yang saat ini kami pijaki. Kami benar-benar terhanyut dalam pemandangan tak biasa di pasar gaib itu. Setelah memutari pasar sebanyak 3 kali, barulah beberapa pedagang mulai menawarkan barang dagangannya kepada kami. Seakan-akan mereka mulai sadar dengan keberadaan kami saat ini. Monggo mas, badhe tumbas nopo jenengan, monggo mriki mawon, ucap salah seorang pedagang dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Kami yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut pun tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh pedagang tersebut. Akhirnya kami pun memilih untuk mengangguk-angguk setiap kali ada orang yang menyapa kami. Kita mau sampai kapan di sini? Aku sendiri tidak tahu, Mal. Sebab jalur saat ini kita pijaki ini sangat berbeda dengan jalur pendakian di pasar Bubra pada umumnya. Coba kita kembali ke tenda deh, lalu kita tidur. Aku yakin saat kita terbangun nanti, kita sudah di tempat semula dan bukan lagi berada di pasar gaib ini. Saran Budi ada benarnya, sebab saat kami pertama kali menyadari bahwa terdapat pasar gaib di hadapan kami pun, saat kami terbangun dari tidur saat berada di dalam tenda. Dan mungkin saja setelah kami kembali tidur dan kemudian terbangun, semuanya sudah berubah seperti sebelumnya. Aku sangat berharap keajaiban datang menghampiri kami kali ini. Kami pun kemudian bergegas untuk pergi ke tenda kami sebelumnya. Kami kemudian langsung membaringkan tubuh dan pergi tidur setelahnya. Tak lama kemudian, kami bertiga pun kembali terbangun dari tidur. Namun anehnya, kami masih mendengar suara bising dari luar tenda. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya, dan benar saja, kami masih berada di pasar gaib dan tidak beranjak sedikit pun dari tempat tersebut. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami bertiga benar-benar kebingungan. Lalu bagaimana cara kami untuk keluar? Kami bertiga pun akhirnya saling tatap dari dalam tenda. Rasanya kami tidak ingin beranjak sedikit pun dari tenda. Namun di sisi lain, kami juga tidak bisa terus terperangkap di dalam tenda ini. Kami harus cari jalan keluar yang bisa mengantarkan kami kembali ke jalur pendakian sebenarnya. Kita mau keluar atau tetap di sini? Aku bingung. Aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Ayo kita keluar saja. Kita bisa cari jalan keluar di luar sana. Pasti ada jalan. Kami pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari tenda dan kembali menyusuri pasar yang masih sangat ramai itu. Tak lama kemudian, dari ujung pasar kami melihat rombongan orang yang begitu mirip dengan rombongan kerajaan. Rombongan itu membawa kursi singgasana di atasnya, di mana terlihat sesosok wanita cantik di atasnya. Jika dilihat dari paras dan pakaian yang dikenakannya, sosok itu benar-benar menyerupai ratu kerajaan, atau mungkin dia benar-benar seorang ratu. Kami bertiga terpana oleh kecantikan sang ratu itu. Keyakinan kami semakin jelas. Kami melihat para prajurit dan semua orang di dalam pasar gaib tersebut terlihat tunduk kepadanya, menghormatinya, dan segan akan kehadirannya tersebut. Namun kami melihat raut wajah amarah dari wajah sang ratu itu. Ia seperti sedang menunjukkan kemarahannya akan suatu hal. Setelah aku mengamati lebih jelas wajah sang ratu itu, sosoknya seperti tidak asing bagiku. Tetapi aku sendiri lupa di mana aku pernah melihat sosok itu. Aku pun kemudian mencoba untuk mengingat-ingat kembali. Dan aku teringat wajah perempuan di foto yang kuambil ketika berada di pasar Bubrah. Wajahnya benar-benar mirip dengan wajah sang ratu yang saat ini berada di depan mataku. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun senada. Sontak hal tersebut berhasil membuatku merinding seketika. Kenapa kamu tuh? Itu, wajah ratu itu benar-benar tidak asing bagiku. Memangnya kamu pernah lihat di mana? Di foto. Di foto?
Foto siapa? Foto yang mana? Aku pun kemudian menceritakan tentang kejanggalan foto kami bertiga, di mana aku melihat wajah perempuan yang sangat mirip dengan wajah sang ratu, di mana sosoknya berada tepat di belakang Akmal dan terus memandang ke arah Akmal dengan raut wajah yang amarah. Sontak hal tersebut membuat Budi terkaget-kaget. Aku pun kemudian memberitahukan kepada Budi agar dia tidak menceritakan tentang sosok itu kepada Akmal. Khawatir Akmal akan merasa khawatir dengan kejanggalan di dalam foto itu. Tapi kamu benar, lihat wajah mereka berdua mirip. Bukan hanya mirip, Bud, justru malah sama. Apa yang sebenarnya terjadi ya toh? Aku sendiri gak tahu, Bud. Yang pasti, kita harus bisa saling jaga satu sama lain. Wajah penuh dengan amarah, jelas-jelas tergambar dari sang ratu. Bahkan wajah penuh dengan amarah tersebut sama persis dengan wajah amarah yang ada di foto kami bertiga itu. Apa mungkin keduanya saling berkaitan? Samar-samar kami bertiga pun bisa mendengar ucapan sang ratu yang kala itu masih duduk di atas singgasana. Azimat kerajaan kita sudah dicuri oleh manusia yang serakah. Sekarang aku perintahkan kepada kalian untuk mengembalikan azimat tersebut, atau kalian semua tidak akan bisa kembali dari gunung ini. Saat sang ratu mengatakan kalimat tersebut, tatapan tajamnya benar-benar mengarah kepada kami bertiga. Amarahnya pun terlihat mengarah pada kami bertiga. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami bertiga kebingungan bukan kepalang. Karena aku sendiri tidak merasa bahwa aku telah melakukan kesalahan fatal. Namun aku tidak tahu dengan Budi ataupun Akmal. Mungkin salah satu di antara keduanya telah melakukan kesalahan fatal. Rombongan para prajurit itu pun kemudian mendekat ke arah kami. Mereka semua kemudian menggenggam tangan kami dengan begitu erat, seakan-akan menunjukkan sikap bahwa mereka tidak ingin kehilangan jejak kami bertiga. Situasi tersebut benar-benar membuat kami bertiga begitu ketakutan. Sepanjang umurku, aku belum pernah merasakan hal yang semenakutkan sekarang ini. Ayo, kita lari sekarang. Kakiku sama sekali tidak bisa digerakkan, Dok. Sama, seperti ada sesuatu yang menahan kaki kita sekarang. Benar saja, kaki kami bertiga benar-benar terdiam. Bahkan sekeras apapun usaha kami untuk menggerakkan kaki kami, semuanya percuma. Kami benar-benar tidak bisa lari dari jeratan para prajurit yang menyeramkan itu. Beberapa prajurit pun akhirnya membawa kami bertiga ke hadapan sang ratu. Aku sendiri masih bingung, apa alasan prajurit kerajaan tersebut membawa kami menghadap sang ratu? Apakah kami sudah melakukan kesalahan fatal? Ataukah mungkin sang ratu tertarik kepada kami bertiga, lantas akan menjadikan kami sebagai ajudannya? Atau apa maksud dari semua ini? Sekuat tenaga aku berusaha untuk memahami situasi ini, namun hasilnya sia-sia. Aku tidak kunjung paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan sang ratu, aku pun langsung bertanya, apa maksud mereka membawa kami ke hadapannya? Apa salah kami? Mengapa kalian membawa kami kemari? Salah satu di antara kalian telah mengambil azimat kerajaan. Dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Aku pun langsung teringat batu permata hijau yang ditemukan oleh Akmal. Mungkin azimat yang dimaksud oleh sang putri adalah batu permata hijau tersebut. Namun, bukankah Akmal tidak jadi mengambil atau membawa batu itu? Lalu, mengapa sang ratu marah? Atau mungkin Akmal mengambil batu itu tanpa sepengetahuanku dan juga Budi? Aku pun kemudian mencoba berbisik ke arah Budi untuk menanyakan perihal batu permata hijau itu. Akmal kan gak jadi mengambilnya, bukan? Aku bertanya pada Budi. Seingatku sih tidak. Suasana ketika itu benar-benar menegangkan. Keringat tak henti-hentinya mengucur melalui pelipisku. Kami bertiga seakan-akan sudah berada di ujung tanduk. Bahkan kami pun sempat berpikir tentang kemungkinan terburuk yang bisa saja menghampiri kami, yaitu kami benar-benar tidak akan bisa kembali. Aku kemudian menanyakan perihal batu permata hijau tersebut kepada Akmal untuk memastikan lagi
jika Akmal benar-benar tidak mengambil batu itu. Kamu tidak jadi mengambilnya kan, Mal? Akmal hanya terdiam ketika aku menanyakan perihal batu permata hijau itu. Tingkah Akmal benar-benar aneh. Aku pun kemudian menanyakan secara berulang sampai Akmal mau untuk membuka suara. Akmal, kamu tidak mengambilnya kan? Tidak kok. Kamu yakin? Kok kamu gelisah gitu? Yakin. Kan kamu lihat sendiri. Aku meninggalkan batu permata hijau tersebut di tempat semula. Kamu sedang tidak berbohong kan, Mal? Tidak toh, benar. Aku benar-benar menaruh curiga kepada Akmal karena tingkahnya benar-benar aneh. Ia seakan-akan menunjukkan kegelisahannya akan sesuatu. Mungkin dugaanku itu memang benar, bahwa Akmal secara diam-diam mengambil kembali batu permata berwarna hijau itu dan membawanya sampai detik ini. Jika dugaanku itu benar adanya, maka malapetaka yang sesungguhnya akan datang cepat atau lambat. Namun dalam hati kecilku masih berharap jika Akmal tidak mengambil batu permata berwarna hijau itu. Budi yang semakin gregetan pun ikut menanyakan perihal batu itu kepada Akmal. Ia terus memojokkan Akmal agar Akmal bisa terbuka dan tidak menutup-nutupi segala hal yang telah diperbuatnya. Akmal, wajahmu bisa menjelaskan semuanya. Kamu ambilkah batu itu? Oh, enggak, Bud. Enggak kok. Bohong kamu, Mal. Sudahlah, jujur saja. Karenamu, kita semua dalam kondisi bahaya. Akmal pun kemudian memalingkan wajahnya. Ia kemudian mengambil sesuatu dari saku celananya dan bergegas untuk menunjukkannya kepada kami. Benar saja, batu permata berwarna hijau tersebut berada di genggaman Akmal. Sontak aku dan Budi pun sangat kaget dengan hal tersebut. Akmal, sudah aku peringatkan untuk tidak menyentuh batu permata berwarna hijau itu. Kamu justru malah mengambil dan menyimpannya. Akhirnya aku dan Budi pun ikut terkena imbasnya atas ulahmu. Kamu itu gimana sih, Mal? Karena ulah kamu itu nasib kita semua, entah bagaimana ini. Aku dan Budi benar-benar marah atas apa yang dilakukan oleh Akmal. Ia benar-benar ceroboh dan tidak bisa berpikir panjang. Padahal sebelumnya aku sudah berkali-kali memperingatkannya untuk tidak menyentuh permata itu. Bahkan aku berkali-kali memberitahukan kepadanya agar bisa menjaga sikap selama melakukan pendakian ke Merapi. Namun nyatanya, ucapanku tidak didengarkan oleh Akmal sedikit pun. Aku benar-benar kecewa dengan Akmal. Sementara itu, Akmal terus memohon maaf kepadaku dan juga Budi. Namun rasanya permohonan maaf yang dilontarkan oleh Akmal itu sudah sangat terlambat. Karena saat ini kami benar-benar berada dalam situasi yang tidak sederhana. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu apakah kami bertiga akan diberikan ampunan oleh sang ratu ataupun tidak. Karena mendengar pertanyaan Akmal yang telah mengakui bahwa dirinya mengambil batu permata berwarna hijau tersebut, yang dimana batu itu merupakan azimat dari keraton gaib Gunung Merapi. Para prajurit pun langsung bergegas untuk menarik tubuh Akmal dan membawanya tepat di hadapan sang ratu. Apa yang akan terjadi pada Akmal, Bud? Nggak tahu toh. Sepertinya mereka benar-benar murka dengan apa yang dilakukan oleh Akmal. Kita harus menyelamatkan Akmal, Bud. Bagaimanapun dia itu tetap teman kita, Bud. Tapi bagaimana caranya toh? Aku sendiri bingung, Bud. Terlebih lagi, kita masih dalam sandraan mereka. Kami benar-benar berada di dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi, kami sangat ingin menyelamatkan Akmal, karena bagaimanapun juga, kami melakukan pendakian bersama, dan tentu Akmal merupakan bagian dari kami. Namun, di sisi lainnya, kami sendiri tidak bisa beranjak sedikit pun dari tempat ini, karena para prajurit itu telah menyandra aku dan juga Budi. Kita mohon pertolongan Allah, Bud. Benar itu. Ayo kita berdoa. Semoga saja takdir baik masih berpihak kepada Akmal. Amin ya Allah. Kami pun kemudian memanjatkan doa kepada Allah.
kami berdoa dengan sangat khusyuk untuk memohon keselamatan Akmal. Kami tidak ingin salah satu dari kami itu mengalami takdir buruk. Langit yang semula cerah berubah menjadi mendung. Kami berdua pun tertegun karena perubahan langit yang terkesan begitu mendadak. Bud, sepertinya akan turun hujan, Bud. Kalau kita tidak beranjak dari sini, tentu kita akan basah kuyup karena hujan toh. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Kita kan masih disandra oleh mereka. Iya, andai saja Akmal tidak berbuat nekat, tentu pendakian kita akan baik-baik saja toh. Sudah. Kami berdua hanya bisa menunggu keajaiban datang. Kami sangat berharap takdir baik kali ini akan berpihak kepada kami berdua dan juga Akmal. Di bawah langit yang mulai mendung, kami hanya bisa saling tatap-tatapan tanpa berucap sedikit pun. Saat aku dan Budi mulai pasrah dengan hidup kami sendiri, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat sosok lelaki tua sedang berjalan menuju ke arah kami. Lelaki tua itu dengan pakaian Jawa kuno melekat di tubuhnya. Aku berharap kehadiran sosok lelaki tua tersebut akan membawa hal baik bagi kami. Dan benar saja, sesampainya sang kakek tua di tempat kami disandra itu, ia langsung bergegas untuk melepaskan ikatan yang menjerat aku dan juga Budi. Aku benar-benar sangat lega karena hal tersebut. Kakek siapa? Iya, kakek ini siapa? Kok kakek datang untuk menolong kami berdua? Di sini bukan tempat kalian. Kalian harus kembali, ucap kakek itu dengan nada terburu-buru. Tapi ada satu teman kami yang harus kami selamatkan segera, Kek. Tidak bisa. Dia tidak akan selamat. Sontak, aku dan Budi benar-benar kaget atas pertanyaan sang kakek yang menyatakan bahwa teman kami yang lain yaitu Akmal tidak akan selamat. Bukankah jika sang kakek itu berhasil menyelamatkanku dan juga Budi, itu artinya dia pun bisa menyelamatkan Akmal? Lantas, aku pun menanyakan alasan mengapa sang kakek itu menyatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. Mengapa kakek berbicara seperti itu? Bukankah kakek bisa menyelamatkan Akmal juga? Akmal teman kami loh, Kek. Benar, Kek. Kami tidak mungkin pergi tanpa Akmal. Sudah terlambat. Apanya yang terlambat, Kek? Akmal belum lama dibawa oleh para prajurit sang ratu. Aku yakin Akmal pun masih disandra oleh mereka. Maka dari itu, kita harus datang dan menyelamatkannya, Kek. Tanpa berucap satu kata pun, sang kakek langsung menarik tanganku dan juga Budi untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Aku dan Budi berusaha untuk mengelak dan melepaskan genggaman sang kakek itu. Namun, genggaman sang kakek itu sangatlah kuat. Bahkan aku dan Budi pun tidak berhasil saat ingin mencoba untuk melepaskannya. Kek, kami mohon, Kek, selamatkan teman kami. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat, Kek. Kita harus mencobanya. Sudah terlambat. Belum, Kek, belum. Namun lagi dan lagi, sang kakek itu terus menyatakan bahwa semuanya itu sudah terlambat dan kami tidak bisa menyelamatkan Akmal. Entah apa yang terjadi kepada Akmal, aku sendiri pun tidak tahu. Akan tetapi, aku terus berharap Akmal masih bisa diselamatkan, terlepas dari kesalahan fatal yang telah diperbuat olehnya. Akhirnya aku dan Budi pun tidak ada pilihan lain selain terus mengikuti jejak langkah sang kakek yang entah akan membawa kami kemana. Aku dan Budi terus menanyakan kemana kami akan pergi. Namun sang kakek itu enggan untuk menjawabnya. Ia hanya berkata bahwa ia akan menyelamatkan kami dengan segera, namun tidak dengan Akmal. Di sepanjang langkahku, aku terus memikirkan kondisi Akmal. Apakah Akmal dalam kondisi baik? Bagaimana cara dia menghadapi amarah sang ratu? Apakah ratu akan murka kepada Akmal dan enggan untuk melepaskan Akmal? Lalu jika memang sang ratu akan terus menyandra Akmal, apa yang akan terjadi pada hidup Akmal selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus bersarang di dalam pikiranku. Rasanya aku belum siap jika hal buruk terjadi pada Akmal. Meskipun sedari awal Akmal terus melakukan kesalahan.
Namun aku sendiri pun tidak ingin takdir buruk menghampiri begitu saja. Aku tetap ingin Akmal itu selamat. Tanpa sadar air mataku pun terjatuh. Aku terus memikirkan nasib Akmal. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Akmal begitu saja. Namun sang kakek terus memaksa aku dan Budi untuk ikut bersamanya demi keselamatan aku dan juga Budi yang menurutnya perlu untuk diutamakan. Di sisi lain, aku terus mendengar Akmal berteriak meminta pertolongan kami. Namun aku dan Budi benar-benar tidak mampu untuk menolongnya. Hingga akhirnya langkah kami pun sudah cukup jauh. Suara Akmal pun tidak lagi kami dengar. Sang kakek membawa kami ke ujung pasar dan meminta kami untuk melewati sebuah gerbang yang entah kami sendiri pun tidak tahu kemana arah dari gerbang tersebut. Ayo, masuk ke dalam gerbang itu. Niscaya kalian akan selamat. Bagaimana dengan Akmal, Kek? Lagi dan lagi yang terlintas di dalam pikiranku adalah Akmal. Sebab saat ini aku hanya berdua saja bersama Budi. Sementara Akmal dibawa oleh prajurit mengerikan itu menghadap kepada sang ratu. Aku dan Budi sempat ragu untuk melewati gerbang tersebut. Namun sang kakek terus memaksa kami untuk masuk. Bahkan sang kakek pun sampai rela mendampingi aku dan juga Budi untuk melewatinya. Akhirnya aku dan Budi pun perlahan demi perlahan mencoba melewati gerbang itu dengan didampingi oleh sang kakek. Kita harus percaya bahwa semua akan baik-baik saja, Bud. Tapi bagaimana dengan Akmal? Kita akan pikirkan setelah kita berdua memang selamat. Setelah melewati gerbang yang dimaksud oleh sang kakek, tiba-tiba saja kami sudah berada di depan tenda milik kita. Satu persatu pendaki lain berusaha untuk membangunkan aku dan juga Budi, yang saat itu sedang terlelap tidur di dalam tenda. Bahkan menurut penuturan mereka semua, kami tidak kunjung sadarkan diri, meski sudah berusaha sekeras mungkin untuk membangunkan kami berdua. Pada akhirnya para pendaki itu pun mencipratkan sedikit air ke arah wajahku dan juga Budi. Lantas aku pun bergegas untuk mencari keberadaan Akmal. Namun aku tidak menemukan siapa-siapa selain Budi. Di mana Akmal? Akmal di mana? Maaf Mas, kami hanya melihat kalian berdua, tidak ada orang lain. Ucap para pendaki tersebut. Tak lama kemudian Budi pun juga mulai terbangun. Ia pun sama sepertiku langsung bergegas untuk mencari Akmal. Namun semua nampak percuma saja. Apa kita sedang bermimpi toh? Tidak mungkin, Bud. Mengapa tidak mungkin? Masa mimpi kita sama dengan waktu kejadian pun serupa? Rasanya tidak mungkin. Pasti kita memang mengalaminya secara langsung. Lalu, kemana perginya kakek tua itu? Aku dan Budi pun kemudian bergegas untuk mencari kakek tua itu. Namun hasilnya nihil. Alhasil kami berdua pun memilih untuk turun ke base camp dengan tujuan meminta bantuan para penjaga untuk mencari keberadaan Akmal. Kami pun kemudian berjalan menyusuri jalur pendakian Merapi dan bergegas untuk pergi ke base camp tanpa memikirkan hal lainnya. Di sepanjang perjalanan tidak bisa dipungkiri bahwa kami benar-benar merasakan kegelisahan yang tidak sederhana. Bagaimana tidak? Jelas-jelas kami melihat dan mendengar sendiri Akmal berteriak meminta bantuan kami untuk diselamatkan. Namun nyatanya pada akhirnya kami sendiri pun tidak mampu untuk menyelamatkan Akmal. Akhirnya aku pun langsung menceritakan semua kejadian yang menimpaku, Budi dan juga Akmal. Penjaga basecamp benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang baru saja keluar dari mulutku tentang hal buruk yang baru saja diperbuat oleh Akmal. Pada akhirnya salah satu dari mereka pun membawa kami ke sebuah rumah tak jauh dari basecamp pendakian. Ini rumah Ki Seto. Saya yakin beliau akan menyelamatkan teman kalian. Ucap penjaga basecamp itu padaku. Apa Akmal akan selamat? Tanyakan langsung saja kepada Ki Seto. Pada akhirnya Ki Seto pun menjelaskan segala hal yang diketahuinya. Dan terakhir ia hanya bisa mengatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. Bak petir menyambar di siang bolong. Ucapannya yang keluar dari mulut Ki Seto itu
nyatanya berhasil membuatku dan juga Budi benar-benar merasa sangat kalut. Aku bersama Budi pun terus memohon pertolongan Ki Seto. Menurut kami, mungkin ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Akmal. Kami tidak ingin kehilangan Akmal. Lantas Ki Seto pun menjelaskan kepada kami perihal azimat keraton yang telah dicuri oleh Akmal yang membuat sang ratu murka. Kesalahan yang telah dilakukan oleh teman kalian itu cukup fatal. Azimat batu permata berwarna hijau milik keraton gaib memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan apabila azimat tersebut jatuh kepada orang lain yang tidak memiliki darah keraton gaib, tentu hal tersebut sangatlah berbahaya. Bahkan keraton gaib bisa mendapatkan imbas yang luar biasa. Maka tidak heran jika sang ratu begitu murka ketika mendapati teman kalian mencuri permata tersebut. Aku yakin, Ki, Akmal tidak tahu menahu perihal azimat itu. Ia hanya mengambilnya dan mungkin hanya untuk sekedar dijadikan koleksi. Tidak akan mungkin Akmal melakukan hal buruk dengan azimat tersebut. Tetap saja, sang ratu tidak akan memberikan ampun kepada siapapun jika menyangkut azimat batu permata berwarna hijau itu. Bukankah kalian sudah tahu? Jika kalian berada di pasar bubrah, kalian wajib menjaga sikap dan ucapan. Seharusnya jika kalian mematuhi hal tersebut, kejadian seperti sekarang ini tidak akan mungkin terjadi. Aku sudah memberikan peringatan kepada Akmal tentang hal itu, Ki. Namun sepertinya dia tidak mengindahkan apa yang aku ucapkan. Ki Seto tidak bisa menolong banyak. Tubuh teman kalian akan Ki Seto bantu untuk bisa ditemukan oleh kalian, namun dalam keadaan tidak selamat. Akmal benar-benar tidak bisa keluar hidup-hidup, Ki. Iya, tidak bisa. Seketika saja, tangisku dan juga Budi pecah, tepat di hadapan Ki Seto. Nyatanya malapetaka yang benar-benar aku takutkan, kini terjadi begitu saja, sebelum aku sempat untuk menahannya. Andai aku bisa memutar waktu, tidak akan aku izinkan Akmal pergi dari sisiku dan juga Budi, walaupun hanya untuk sekedar buang air kecil. Penyesalan kini tinggallah penyesalan, semua sudah terjadi. Dan kini Akmal benar-benar tidak bisa diupayakan untuk diselamatkan. Aku dan juga Budi benar-benar putus asa. Apa yang harus aku ucapkan kepada orang tua Akmal jika mereka mengetahui anak laki-laki satu-satunya telah tewas dengan cara yang tidak masuk akal? Aku benar-benar takut dan sangat khawatir mereka akan menyalahkanku dan juga Budi. Toh, kita harus bagaimana, toh? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bud. Yang bisa kita lakukan itu saat ini yaitu mencari Akmal. Entah bagaimanapun kondisinya, Akmal benar-benar tiada, toh. Aku berharap Akmal masih hidup, Bud. Aku berharap kita bisa menemukan Akmal dalam kondisi baik dan masih bernyawa. Tapi kalau Akmal benar-benar telah tiada, bagaimana? Kita tidak bisa berbuat apapun. Maut sudah ditentukan oleh Tuhan, terlepas bagaimana cara kematiannya. Semua itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kalau tahu kejadiannya akan seperti ini, sejak awal aku tidak akan melakukan pendakian ke Merapi. Sudah, ayo kita cari Akmal. Wajah terpukul benar-benar tergambar dengan jelas di wajah Budi. Ia benar-benar tidak menyangka jika pendakian yang sangat amat diinginkannya itu akan berakhir dengan malapetaka, bahkan membuat salah satu teman dekatnya tiada. Namun, nyatanya bukan hanya Budi saja yang merasa demikian. Aku pun sangat terpukul dengan kejadian ini. Aku benar-benar tidak bisa berucap apapun lagi, hanya tangisan yang bisa menggambarkan situasi hatiku saat ini. Ki Seto terus mencoba untuk menenangkan kami berdua.
Ia berjanji untuk bisa menemukan Akmal, paling tidak menemukan jasadnya. Ia akan mendampingi kami dalam pencarian Akmal di Gunung Merapi. Karena kesediaan Ki Seto tersebut, aku benar-benar berterima kasih padanya, meskipun ia tidak bisa menyelamatkan Akmal. Sebelum melakukan pencarian Akmal, aku lebih dulu menghubungi kedua orang tua Akmal. Bagaimanapun juga mereka perlu tahu tentang keberadaan Akmal yang saat ini menghilang dan belum ditemukan. Aku dan Budi tidak ingin sepenuhnya disalahkan karena tidak memberikan mereka kabar. Semula kedua orang tua Akmal sangat kaget dengan berita buruk yang aku sampaikan. Keduanya pun berniat untuk datang ke basecamp New Selo bersama saudara yang lain untuk bisa membantu proses pencarian Akmal. Beruntung kedua orang tua Akmal sangatlah bijak. Keduanya tidak menyalahkanku dan juga Budi. Justru mereka meminta kami untuk tetap tenang, meskipun aku sendiri tahu bahwa merekalah justru yang seharusnya diberikan dukungan supaya bisa tetap tenang. Keduanya bersama saudara yang lain pun langsung terbang dari Jakarta menuju Jogja dan bergegas untuk pergi ke basecamp New Selo. Di hari yang sama mereka pun telah sampai di basecamp. Mata ibunya Akmal itu sangatlah sembab. Aku tahu ia pasti sangat terpukul dengan kejadian ini, karena aku tahu betul kalau Akmal merupakan anak kesayangan ibunya. Tim pencarian Akmal pun telah dibentuk. Aku dan Budi bersama saudara-saudaranya Akmal pun turut bergabung dalam tim pencarian. Sementara itu, ibu Akmal lebih memilih untuk singgah di salah satu rumah warga. Sedangkan bapaknya Akmal turut bergabung dalam proses pencarian, meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Pencarian hari pertama pun dimulai. Meskipun tubuhku benar-benar lelah karena pendakian sebelumnya, hal tersebut tidak menyurutkan semangatku untuk menyerah dalam proses pencarian Akmal. Bagaimanapun juga, aku dan Budi mencoba untuk bertanggung jawab atas kehilangan Akmal, karena kami melakukan pendakian bersama. Tujuan pertama kami yaitu Pasar Bubrah, tempat awal di mana kami bertiga mengalami hal buruk yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tempat di mana Akmal menemukan batu permata berwarna hijau yang nyatanya saat ini membuat dirinya sendiri celaka. Tempat di mana kami semua secara tiba-tiba berada di pasar gaib dan bertemu dengan rombongan keraton bersama sang ratu yang kemudian berakhir menjadi tempat yang begitu pelik. Kami, aku, dan juga Budi. Di sepanjang perjalanan, bapaknya Akmal beserta saudara-saudaranya yang lain menanyakan kronologi menghilangnya Akmal. Karena memang sebelumnya aku belum sempat menceritakan secara detail tentang peristiwa yang kami alami. Aku hanya memberitahukan bahwa Akmal menghilang tepat di Pasar Bubrah dan tidak menjelaskan lebih detail peristiwa yang menimpa kami bertiga. Akhirnya sembari mencari Akmal, aku pun menceritakan detail kejadian yang menimpa kami bertiga. Dari mulai pendakian kami yang sudah keliru, yaitu mendaki dalam jumlah ganjil. Lalu kesalahan kami yang telah abai saat panggilan untuk sholat berkumandang. Dan terakhir, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Akmal, di mana dia mengambil azimat batu permata berwarna hijau milik sang ratu dari keraton gaib yang membuat kami bertiga akhirnya terpenjara di tengah-tengah pasar gaib, dan Akmal dibawa oleh rombongan prajurit untuk dihadapkan dengan sang ratu. Setelahnya aku dan Budi keluar dari pasar gaib atas bantuan sang kakek tua yang tiba-tiba datang. Sementara Akmal masih terpenjara di dalam dimensi gaib yang aku dan Budi sendiri tidak tahu cara untuk masuk kembali ke dalam dimensi tersebut. Mendengar ceritaku tersebut, tiba-tiba saja ayah Akmal mengalami syok yang hebat, hingga dia pun jatuh tersungkur di atas tanah. Ayahnya Akmal memang memiliki riwayat penyakit jantung, dan usianya memang sudah tidak lagi muda. Namun karena ia sangat khawatir akan keselamatan putranya, ia pun lantas ikut serta dalam pencarian ini. Karena tidak ingin kondisi ayahnya Akmal semakin buruk, saudara-saudara Akmal itu yang
tidak lain adalah sepupu-sepupunya. Dia pun akhirnya membawa ayahnya Akmal untuk kembali ke base camp. Beruntung jarak kami dengan base camp belum begitu jauh. Saudara sepupu Akmal yang ikut dalam pencarian ini berjumlah 4 orang. 2 orang turun untuk mengantarkan ayahnya Akmal dan 2 orang lainnya melanjutkan pencarian bersamaku dan juga Budi. Saudara Akmal pun tidak habis pikir dengan peristiwa yang menimpa kami. Menurutnya, peristiwa yang terjadi benar-benar tidak masuk di akal. Semula aku dan Budi pun berpikiran demikian. Namun semua peristiwa yang aku ceritakan benar-benar adanya dan kami mengalaminya sendiri, sehingga kami tidak mungkin mengarang cerita. Lagian tidak ada untungnya juga bagiku dan juga Budi mengarang cerita yang tidak-tidak. Terlebih lagi ini menyangkut teman baik kami, yaitu Akmal. Hingga sore hari, pencarian di hari pertama tidak kunjung membuahkan hasil. Kami tidak menemukan jejak Akmal sama sekali. Akhirnya, ketua tim pencarian pun memutuskan untuk menyudahi pencarian di hari pertama ini dan akan melanjutkan pencarian selanjutnya di keesokan harinya. Estimasi pencarian Akmal dilakukan selama 7 hari ke depan. Kami semua berharap sebelum waktu pencarian habis, Akmal sudah bisa ditemukan. Harapannya Akmal masih dalam keadaan hidup tanpa kurang apapun. Meskipun aku dan Budi sebetulnya pesimis karena sebelumnya Kiseto menyatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. 4 hari pencarian pun sudah berlalu. Karena Akmal tak kunjung ditemukan, akhirnya orang tua Akmal pun membeli kambing untuk dilakukan ritual penukaran jiwa atas perintah Kiseto. Dengan harapan Akmal bisa ditemukan, meskipun hanya sebatas jasadnya. Karena sejatinya kedua orang tua Akmal pun sudah pesimis dengan keselamatan Akmal, terlebih lagi setelah keduanya mengetahui apa yang terjadi dan mendapatkan informasi yang serupa dari Kiseto, orang pintar yang ada di kaki Gunung Merapi. Ritual dilakukan tepat di Pasar Bubrah, tempat di mana Akmal menghilang. Ritual penukaran jiwa tersebut langsung dilakukan oleh Kiseto. Kebetulan aku dan Budi beserta saudara-saudaranya Akmal menyaksikan secara langsung, sedangkan kedua orang tua Akmal lebih memilih untuk menunggu di base camp. Khawatir penyakit jantung yang diderita oleh ayahnya Akmal itu kembali kambuh. Apa ritual ini akan berhasil, toh? Aku sendiri nggak tahu, Bud. Kita berdoa saja, semoga berhasil. Tapi, bukankah apa yang dilakukan sekarang melanggar syariat? Entahlah, mungkin orang tua Akmal sangat ingin anaknya ditemukan segera, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar Akmal bisa segera ditemukan. Meskipun aku dan Budi sedikit ragu dengan ritual yang dilakukan, namun kami sendiri tidak bisa berbuat banyak. Karena memang proses pencarian di semua titik yang ada di Gunung Merapi sudah kami upayakan, namun tak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan, sehingga opsi lain pun perlu untuk dilakukan. Setelah selesai, kami pun kembali ke base camp untuk persiapan pencarian hari kelima. Di hari esok, aku bersama Budi dan pihak keluarga Akmal bermalam di salah satu rumah warga yang telah disewa oleh pihak keluarganya Akmal. Karena memang kami sangat membutuhkan tempat untuk kami bermalam. Di malam hari tepat setelah sholat Isya, kami semua menggelar doa bersama untuk keberhasilan pencarian Akmal. Kami semua sudah ikhlas jika memang Akmal tidak selamat. Namun kami berharap jasad Akmal bisa ditemukan untuk kemudian dikebumikan secara layak di Jakarta, di tempat di mana Akmal dilahirkan dan dibesarkan. Tangisan kedua orang tua Akmal pun pecah saat malam itu. Aku tahu betul jika perasaan mereka saat ini sangat telah hancur. Aku yang hanya sebatas teman dekat pun merasa demikian. Apalagi kedua orang tua Akmal yang sudah membesarkan Akmal sedari belia dulu. Aku terus berusaha untuk menenangkan keduanya semampuku yang aku bisa. Keesokan harinya kami pun mulai pencarian sedari pagi-pagi buta.
berharap pencarian kelima ini akan membuahkan hasil. Kami sangat berharap Akmal bisa ditemukan kali ini. Aku benar-benar tidak tega dengan kedua orang tua Akmal yang terus menantikan kabar tentang pencarian anaknya tersebut. Kami pun kembali melakukan pencarian di Pasar Bubrah, tepatnya di tepi-tepi jurang yang ada di sana. Dan benar saja, aku dan Budi seperti melihat tubuh seseorang tertancap di antara pohon yang tumbuh di jurang yang ada di Pasar Bubrah itu. Aku dan Budi pun kemudian mendekat ke arahnya. Dan benar saja, dari pakaian yang dikenakan oleh jasad tersebut sangatlah mirip dengan pakaian terakhir yang dikenakan oleh Akmal. Dan dari postur tubuhnya, jasad itu benar-benar sangat mirip dengan Akmal. Aku pun langsung memanggil tim pencarian untuk segera datang ke titik di mana aku dan juga Budi menemukan jasad yang sangat mirip dengan Akmal. Tolong! Tolong! Itu sepertinya Akmal. Aku berteriak. Tak lama kemudian tim pencari pun tiba. Mereka pun bergegas untuk melakukan proses evakuasi. Dan setelah diangkat ke tepian, jasad tersebut benar-benar Akmal. Baunya sudah sangat busuk dan di tubuhnya sudah mulai muncul belatung-belatung yang sedang menggerogoti tubuhnya. Jasad Akmal pun langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dan kami semua bergegas untuk membawanya turun ke base camp. Aku benar-benar lega karena setelah 5 hari pencarian, akhirnya Akmal benar-benar ditemukan. Meskipun di sisi lain, perasaanku benar-benar seperti tersayat-sayat karena harus menyaksikan Akmal dalam kondisi yang tidak lagi bernyawa dan tubuh yang sudah tidak lagi segar seperti sedia kala. Tangisan kedua orang tua Akmal pecah saat jasad Akmal tiba di base camp. Keduanya pun langsung memeluk jasad Akmal yang masih terbungkus oleh kantong jenazah. Setelahnya jasad Akmal pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan proses otopsi. Kami semua mengantarkan jasad Akmal ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, kedua orang tua Akmal pun menghampiriku dan juga Budi karena mereka tahu kamilah yang pertama kali menemukan jasad Akmal tersangkut di antara pohon yang ada di jurang tepat di Pasar Bubrah. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mau ikut serta dalam pencarian Akmal 5 hari ini, dan bahkan kalianlah yang berhasil menemukan Akmal di jurang sana. Iya, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa menjaga Akmal sepenuhnya. Hingga hal buruk pun terjadi pada Akmal. Benar, Bu. Saya juga benar-benar mohon maaf karena saya pun luput dalam menjaga Akmal. Ibu dan Bapak tidak menyalahkan kalian karena kami sadar dari awal Akmal lah yang sudah melakukan kesalahan hingga dia pun akhirnya meregang nyawa seperti sekarang ini. Ibu dan Bapak memohon keikhlasan kalian untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Akmal selama kalian berteman. Kami sudah memaafkan Akmal, Bu. Kami harap Akmal bisa tenang di sana. Rencananya Akmal akan dimakamkan di keesokan harinya, sebab dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membawa Akmal dari Jogja menuju Jakarta. Selain itu juga, jasad Akmal harus lebih dulu dimandikan untuk kemudian disolatkan. Keesokan harinya, jasad Akmal sudah disemayamkan di rumah duka, rumah orang tua Akmal yang berada di Jakarta. Aku dan Budi turut membersamai dalam setiap proses yang dilakukan di kediaman Akmal. Sore harinya, kami pun turut serta mengantarkan jenazah Akmal untuk dikebumikan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah Akmal. Tangisan kami tak kunjung berhenti, karena kami bertiga sudah sangat lama berteman. Kami masih tidak percaya jika Akmal harus meninggalkan kami begitu saja. Di sore hari yang begitu cerah, kami memandangi batu nisan yang bertuliskan nama Akmal di sana. Saat semua orang sudah meninggalkan Akmal, aku dan Budi duduk bersimpuh di depan makamnya.
Akmal, kamu orang baik. Andai aku bisa memutar waktu, tentu saat ini kita bertiga masih bersama. Andai waktu itu kita tidak pergi ke Merapi, tentu nasibmu tidak akan seperti ini, Mal. Tiba-tiba saja terdengar bisikan suara yang terdengar begitu mirip dengan suara Akmal. Bisikan itu terdengar olehku dan juga Budi. Aku telah lalai. Tidak perlu kalian meratapi kepergianku. Aku akan menebus semua kesalahanku di tempat ini. Bisik suara yang sangat mirip dengan suara Akmal. Aku dan Budi pun terdiam setelahnya. Kami saling berpandangan satu sama lain. Kami merinding seketika. Kami berusaha untuk mencari sumber bisikan itu, namun kami tidak menemukan siapapun di sana. Karena takut, aku dan Budi pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Akmal. Baru beberapa langkah kami berjalan, dari kejauhan kami melihat bayangan yang mirip sekali dengan sosok Akmal menghadap ke arah kami berdua. Akmal terlihat begitu pucat dengan pakaian putih melekat di tubuhnya. Dia nampak begitu sedih. Tidak ada sedikit pun raut kebahagiaan tergambar dari wajah Akmal. Kami pun kemudian lari terbirit-birit keluar dari makam itu. Karena sejatinya aku dan Budi sama-sama penakut. Meskipun kami sangatlah merindukan Akmal, namun tetap saja jika bayangan Akmal muncul secara tiba-tiba di hadapan kami akan ketakutan. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan tetap mendoakan Akmal di sepanjang malam. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.